warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur tak henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kita umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat umur, nikmat sehat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain, kita hari ini sedang berada dalam antrian yang sangat panjang, dijemputnya oleh malaikat Jibril, dan pasti kita akan diumumkan di masjid itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengajian kali ini kita akan memperbanyak zikir dan doa ya, dari kalimah thayyibah, salawat dan Asmaul Husna. Saya ini sampaikan tentang namanya salawat thariqah ya. Jaminannya diampuni dosa dan mendapatkan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti tentang renungan bagaimana penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang 1000% mereka ingin dikembalikan ke dunia ini dan ingin berkumpul bersama kita pengajian fasaddaqa wa kum minas solihin, ingin ngaji dan ingin sedekah. Itu cita-cita orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal dunia, betapa luar biasanya ajaran Islam soal malaikat munkar nakir saja sudah dibocorkan ya. Kalau kita membocorkan soal UAN aja ya, UN itu ujian negara dihukum. Ini bayangkan betapa luar biasanya Allah, sampai bagaimana situasi padang mahsyar, bagaimana mizan, bagaimana siratul mustaqim, bagaimana kiamah, itu sudah dibocorkan soalnya hari ini. Pertanyaannya tinggal kita mengimani. Setelah mengimani diisi dengan wa'amalus sholih, dengan amal-amal soleh. Kita mulai dengan kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mujil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adul, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ish, ya Shahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, Ahadu Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'al, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulk, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya
هدي يا بدي يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا Allah ya Allah. Lihat lembar kedua, nanti doa qiraatil Quran kita baca terakhir. Ini disebut dengan sholawat thariqah yang dikarang oleh para ulama ya. Thariqah dari Allah, jalan dari Allah ya, daripada Nabi dan para Rasul, daripada khulafaur rasyidin, daripada syuhada dan mujahidin, daripada ulama, amilin, aulia wal mulasin dan sebagainya. Nadanya kurang lebih seperti ini, nanti tinggal ditirukan saja gampang ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbi ajma'in. Ini kosongkan diri ya. Ingat kepada dunia, cintaan kita kepada jabatan, harta, tahta, dan wanita ini. Kosongkan diisi dengan thariqah ini. Dengan kalimat sholawat ya. Kemudian nadanya agak naik yang kedua. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin tariqam min ruhi jibril al-matin. Bareng. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin tariqash syuhada'i wal mujahidin. Bareng. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariq
طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. Ya. Jadi nadanya kurang lebih seperti itu ya. Dibaca dengan hati ya, bukan dengan ini. Ya, sama dengan otak, dibaca dengan hati ya. Kalau dengan hati jadi punten ya. Sendi-sendi darah itu berzikir, bersolawat kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bahwa tidak akan lama lagi kita di sini. Dalam surat Anbiya, Al-Anbiya itu 116, 117. Allah bertanya, kam labistum fil ardi adada sinin. Kata Allah bertanya pada orang kafir, berapa lama kamu tinggal di dunia ini? Orang kafir menjawab, kam labistum yauman au ba'du yaum summal adin. Orang kafir mengatakan kami tidak tinggal di dunia ini kecuali hanya beberapa detik saja. Atau kami tidak tinggal di dunia ini kecuali 1 hari ataupun setengah hari. Saking apa? Saking kagetnya. Surat Al-Ahqaf nanti buka di rumah ayat 35 itu. Fasbir kama sabara ulul ajmi minar rusuli. Fasbir, bersabarlah Rasul. Fasbir, bersabarlah Muhammad. Kama sabara ulul ajmi, sebagaimana kesabaran para rasul ulul azmi. Ulul azmi itu adalah rasul-rasul yang diberi kelebihan oleh Allah berupa kesabarannya. Ya. Wala tasta'jil lahum, janganlah kau meminta kepada Allah untuk segera didatangkan siksa. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna. Pada hari kiamat nanti orang kafir menyiksa, ternyata neraka itu ada. Apa kata orang kafir? Kata orang kafir, lam yalbasuna illa sa'atan min naharin. Kami tidak pernah tinggal di dunia ini kecuali hanya beberapa menit saja, beberapa jam saja. Itu pun terjadi pada siang hari. Balagun fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Kewajiban kita, para nabi, para rasul, para ustadz, para jengan, para kiai,
menyampaikan saja. Fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Tidaklah Allah binasakan kecuali orang-orang yang fasik atau orang-orang yang berbuat dosa besar. Jadi kewajiban saja saya adalah hanya menyampaikan, dan saya tidak punya kekuatan untuk memberikan hidayah. Orang Sunda mengatakan pilih kelir acak corak wantun galeh tuan tuan galeh. Bapak-bapak mau percaya silahkan, tidak juga silahkan. Bahkan mau pindah agama pun mangga. Ya. Apa ikin ya? Dia tidak dilarang, ya. Tidak dilarang ngaji, tidak dipaksa ngaji itu. Ya. Mau pindah agama sekalipun tidak melarang. La iqraha fiddin. Ya. Jadi tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Ya, gitu. Jadi kadang hawa nafsu saya mengatakan bahwa saya masih muda gitu kan ya. Ternyata sudah tua. Ya, sudah tua. Jadi semangat menggebu-gebu. Ternyata kekuatan badan kita itu sangat terbatas. Cuntai saya kemarin itu waktu si pengajian di Pusdai itu. Ya. Dan saya selalu mengatakan dalam hati, oh inilah detik-detik kematian saya. Ternyata Allah kasih lagi umur. Oh berarti Allah masih ridho kita tinggal di dunia ini. Ya, oleh sebab itulah ini kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita dapatkan kecuali kita masih hidup. Setelah kita mati tidak mungkin kita bisa kembali ke dunia ini. Ini torekahnya dari apa? Torekat dari Allah tuh. Tariqam minallahi rabbil alamin. Ini terasa ruh kita itu terbang gitunya, terbang ingin bersama Allah saja. Tariqal anbiya'i wal mursalin. Torekah dan jalan hidayah Islam ini dari torekah para nabi dan para utusan Allah. Jadi hari ini kita bukan PDPG gitu ya, bukan percaya diri padahal jelek. Jadi kita sedang melaksanakan torekoh dari Allah, Tuhan semesta alam, dan torekohnya para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua berdoa Allah wafatkan kita dalam keadaan wafat husnul khotimah. Jadi salah satu kematian yang husnul khotimah adalah kita rindu kematian. Ya, kita rindu kematian. Bahkan tidak sedikit para ulama ketika meninggal berseri, Pak. Saking apa? Saking bunga, sumringah, bahagia. Kenapa? Karena liqa rabbi. Karena akan berjumpa dengan Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita takut mati, berarti impactnya adalah betapa dosa yang kita lakukan itu amat besar. Karena tidak mungkin kita bisa menghindari kematian ini. Ya. Jadi kita sekali lagi adalah sedang berada dalam antrian panjang. Maka saya selalu mengatakan judulnya adalah menata jalan pulang. Kemana pulang kita? Fa aina tazhabun inni dzahibun ila rabbi. Hendak kemana kamu berjalan? Inni dzahibun ila rabbi. Hari ini kita sedang mempersiapkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran ayat 91. Ini saya ulang-ulang ayat ini. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la biftadabi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati tetap dalam keadaan kafir. Ya, Firaun mati dalam keadaan kafir. Qarun mati dalam keadaan kafir. Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Abu Lahab hari ini mati dalam keadaan kafir. Abu Jahal dan Abu Lahab bukan tidak percaya kepada ajaran Islam, tetapi dia dihalangi oleh sifat gengsinya itu. Ya, jadi jangan sampai sifat gengsi ini menghalangi kita untuk menerima kebenaran. Ya. Jadi saya kalau di kampus ngomong ke anak-anak mahasiswa, sangat mungkin bahwa kalian ini lebih pintar, lebih hebat dari tentang ilmunya. Cuman satu yang tidak bisa antum kalahkan oleh saya adalah pengalaman hidup. Kenapa?
karena umur saya 2 kali lipat lebih banyak daripada antum. Tapi kalau ilmunya boleh saja ya. Muaswak itu tuh lebih pintar, lebih cerdas, lebih hebat. Tapi pengalaman hidup tidak mungkin bisa dikalahkan. Ya. Jadi apa yang hebat dari seorang anak yang punya gelar profesor, doktor dan sebagainya? Padahal orang tuanya hanya lulusan SD. Dia yakin anaknya itu lebih pintar, lebih cerdas daripada bapaknya yang lulusan SD itu. Tapi pengalaman hidup ayah yang telah melahirkan anak sebagai profesor doktor itu tak mungkin bisa dikalahkan oleh anaknya seorang profesor itu. Maka selalu mengatakan al-qanaatu bijahli. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita miliki. Ya. Sampai usia kita habis pun tidak mungkin kita menguasai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tantang dalam Al-Qur'an itu, ayat yang selalu saya baca-baca itu adalah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, jika air laut dijadikan sebagai tintanya dan pepohonan di bumi ini dijadikan sebagai sebagai penahnya untuk menuliskan kekuasaan dan ayat-ayatku, ilmu-ilmu, kata Allah, maka air laut akan kering sebelum habisnya dituliskan tentang ilmu dan ayat-ayatku, kata Allah. Kembali lagi kepada Ali Imran 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafiran, fala yuqbala, maka tidak akan diterimanya mil'ul ardi dzahaba walau tadaba. Donald Trump, mantan presiden Amerika, mati dalam keadaan kafir, kemudian Allah anugerahkan emas penuh bumi dan ingin Allah selamatkan dari azab api neraka. Emas penuh bumi itu tidak sanggup untuk menebus dan menyelamatkan kita dan menyelamatkannya dari siksa api neraka. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Jadi ini Abu Jahal ketika dilempar oleh Allah ke dalam neraka kemudian ngacung misalkan kan gitu. Ya Rob, aku memiliki emas penuh bumi dan akan aku sedekahkan emas penuh bumi itu agar aku diselamatkan dari siksa api neraka. Kata Allah, emas penuh bumi itu tidak mampu menyelamatkannya dari siksa api neraka. Mereka dalam siksa Allah yang sangat pedih, wa ma lahum min nasirin, dan di akhirat kelak tidak ada yang mampu menjadi penolong. Apalagi kita, bujung-bujung emas penuh bumi ya gitu. Ya, emas 10 kilo juga kita tidak memilikinya. Oleh sebab itulah kebalikan dari ayat itu adalah jika seorang muslim, di sini ada seorang muslim, di sini ada seorang kafir ingin tukar guling gitu kan. Kamu muslim jadi kafir, aku belikan emas sepenuh bumi dan aku menjadi seorang muslim. Kata Allah, jika engkau pun memiliki harta seperti itu dan ingin tukar nasib dengan seorang muslim, bahwa derajat seorang muslim ini, seorang Bapak Haji Rahmat Sugiarto yang hobinya mancing ini, itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan emas sepenuh bumi. Bukan kata Nabi, bukan kata Ustadz, ini lihat Al-Imran ayat 91. Betapa mahalnya hidayah iman yang Allah berikan kepada kita. Saking mahalnya Allah tidak berikan kepada Abu Jahal. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mahalnya hidayah iman ini tidak Allah berikan kepada Kan'an. Padahal Kan'an adalah putra kandung dari Nabi Nuh alaihissalam. Tidak Allah berikan kepada istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tidak Allah berikan hidayah iman kepada istrinya Nabi Lut alaihissalam. Padahal dia adalah putra istri dari Nabi Lut alaihissalam. Dan Allah tidak berikan kepada Azar. Siapa Azar? Azar itu adalah ayah kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah beri gelar sebagai Khalilullah. Anaknya sebagai kekasih Allah. Kenapa Ibrahim dikatakan sebagai Khalilullah? Karena seluruh hartanya Nabi Ibrahim untuk Allah. Apa yang dicintainya untuk Allah. Sampai ketika ada perintah untuk menyembelih anaknya pun, maka dilaksanakanlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah alasan Nabi Ibrahim kenapa menjadi Khalilullah. Karena seluruh orientasi hidupnya adalah untuk Allah. Dari Allah
untuk Allah, kembali kepada Allah, dikorbankan untuk Allah karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebentar lagi ada perintah kurban itu. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya. Tetapi perintah kurban adalah karena perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Subhanallah